Shalom warga kerajaan. Senang sekali kita bisa jumpa dalam Weekly Wisdom hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan sebuah bahan perenungan bagi kita dalam setiap minggu yang kita jalani. Untuk bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 26 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Warga kerajaan, dalam beberapa minggu ini kita semua telah dipenuhi dengan berbagai berita tentang COVID-19. Berita-berita itu demikian gencar membombardir kita. Berita tentang penyebaran yang sangat cepat ke seluruh dunia, jumlah orang-orang yang terinfeksi yang sangat masif, kematian orang-orang yang bahkan mungkin tidak asing bagi kita. Pemerintah yang dipusingkan untuk menentukan sikap antara lockdown atau tidak. Orang-orang yang mulai kesulitan bekerja. Perekonomian yang merosot dengan begitu tajam. Semua itu terasa begitu seru mengisi berita-berita di televisi, di sosial media, dan juga jadi bahan pembicaraan antar manusia. Sampai-sampai kita sebagai orang-orang percaya seolah-olah menepikan atau bahkan melupakan perayaan Jumat Agung dan Paskah, suatu peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kematiannya dan kebangkitan yang sangat penting maknanya bagi orang-orang percaya seperti kita. Namun sekarang sepertinya kurang kita pedulikan lagi. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita yang menyaksikan Weekly Wisdom hari ini untuk bersama-sama merenungkan tentang apa yang Yesus lakukan ketika ia sedang menghadapi masalah yang sangat besar yang sedang mendatangi hidupnya, yaitu satu siksaan dan penderitaan besar yang akan berujung pada kematiannya. Dan lebih lagi, ia akan mengalami satu keterpisahan dari Allah, keterpisahan yang seharusnya tidak ia alami sebagai manusia yang sepenuhnya taat pada kehendak Bapaknya. Kita lihat apa yang ia lakukan. Yang pertama, ia mengakui kesedihan atau kesusahan hatinya. Suatu kesusahan yang sangat besar yang diungkapkan dengan kata seperti mau mati rasanya. Yesus mengakui kesusahan itu kepada sahabat-sahabatnya. Dia tidak berusaha menutupi dan bersikap kemudian seolah-olah tidak ada masalah. Ia mengakuinya dengan jujur dan berharap agar para muridnya yang adalah sahabat-sahabatnya juga bisa menunjukkan satu kepedulian dan mau berjaga-jaga dengan dia. Hal yang dapat kita pelajari dari sikap Yesus ini adalah sesuatu yang wajar di dalam lubuk hati kita jika kita itu punya rasa takut dalam menghadapi suatu kondisi dan situasi yang berbahaya. Apalagi jika hal itu dapat merenggut nyawa kita. Tadi sudah saya singgung bahwa kita perlu tahu yang paling membuat Yesus sedih adalah karena ia harus mengalami keterpisahan dari Allah. Suatu kondisi yang bagi orang yang hidup kudus, yang hidup benar, adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan tidak sepatutnya dialami. Hal ini juga mengajarkan bagaimana ketika kita sedang berada dalam kesedihan karena bahaya yang mengancam, kita tentu membutuhkan sahabat-sahabat yang dapat menghibur atau saling menghiburkan. Maukah kita menjadi sahabat bagi sesama yang sedang sedih atau dalam kesusahan? Adakah kita berusaha berjaga-jaga dan siap berjaga-jaga bersama mereka
dan menghiburkan mereka bahkan ketika kita sendiri sedang mengalami kesesakan atau dalam masalah. Hal yang kedua adalah kita melihat bagaimana Yesus membawa kesedihan dan masalahnya dalam doa kepada Bapa. Hal ini memberikan teladan kepada kita. Jika engkau sedang dalam persoalan apapun masalahnya, bawalah semuanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi dengan benar-benar tepat. Ia adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Berdaulat. Maka Ia pasti memutuskan yang terbaik bagi kita. Jadi, jika kita ada dalam kesesakan atau ketakutan, termasuk ketika kita begitu takut untuk terjangkit wabah penyakit seperti hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan, kepada Yahweh Allah kita di dalam doa. Percayalah bahwa Bapa kita tahu yang terbaik bagi kita, dan Ia pasti akan memberikan yang terbaik itu bagi kita. Itu sebabnya dalam doanya Yesus berkata, "Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Yesus memasrahkan jawaban doanya kepada Bapa, karena Ia tahu pasti bahwa kehendak Bapa adalah yang paling tepat, yang terbaik bagi Bapa adalah yang terbaik bagi Yesus. Dan di dalam Ibrani 5 ayat 7 tertulis, "Karena kesalehannya Ia telah didengarkan." Ternyata doa Yesus dikabulkan. Cawan murka Allah, yaitu keterpisahan dengan Allah, pada akhir karya penebusannya telah dilalukan dari Kristus, yaitu ketika Ia dibangkitkan dan menerima kemuliaan untuk selama-lamanya. Adakah kita bersedih atau merasa susah hati pada hari-hari ini karena kita tidak dapat beribadah bersama di gereja seperti yang biasa kita lakukan? Atau karena kita tidak dapat jalan-jalan ke mall dengan keluarga, dengan teman untuk sekedar menikmati kopi dan sebagainya? Ataukah kita sedih dan susah karena kita sedang takut ketularan virus COVID-19? Kita sedih karena kita tidak dapat melakukan pekerjaan, atau bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan dan sedang kesulitan keuangan. Ayo, kita datang dalam doa kepada Allah Bapa kita. Percayakanlah semuanya kepadanya, karena Ia tahu yang terbaik bagi kita. Dan Ia pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Amin. Sampai jumpa dalam Weekly Wisdom yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.